Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan materi pengembangan kurikulum oleh kelompok 3. Nah, mari kita belajar bersama. Bersama siapa saja sih hari ini? Oke, yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Lisa Delhayati, yang kedua ada saya sendiri, Stiwiatul Munah, lalu dilanjutkan dengan Raihatul Mufidah dan Mbak Nadifah, dan terakhir ada Mbak Humairah Lutfia Silvi. Adapun materinya mencakup yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua ada pengembangan kurikulum, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang keempat ada artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum, selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Oke, check it out, kita langsung aja. Dipersilakan untuk Mbak Lisa Delhayati untuk menyampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip ini didapatkan dari data-data empiris, data eksperimen, nilai-nilai di masyarakat, kemudian logis atau akal sehat. Nah, prinsip ini dibagi menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Untuk prinsip umum yang pertama, yakni prinsip relevansi. Nah, relevansi ini adalah prinsip kesesuaian. Relevansi ini dibagi menjadi dua, yakni eksternal dan internal. Untuk prinsip relevansi eksternal, yaitu kesesuaian kurikulum dengan tujuan atau kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki setiap individu ketika berada di masyarakat. Jadi, prinsip relevansi eksternal ini menuntut bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari prinsip relevansi eksternal ini, inti dari sebuah kurikulum itu adalah mempersiapkan program belajar untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dan bertahan di masa depan. Kemudian prinsip relevansi internal itu adalah kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum. Nah, sudah kita ketahui bahwa komponen-komponen dari kurikulum sendiri itu adalah isi dari kurikulum, tujuan, kemudian proses belajar mengajar, dan evaluasi. Nah, ketidaksesuaian antar komponen ini bisa menjadikan kurikulum tidak fungsional. Kemudian prinsip yang kedua yakni prinsip fleksibilitas. Nah, kurikulum ini hendaknya memilih sifat lentur atau fleksibel ya. Dalam sebuah kurikulum itu harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Kurikulum ini harus mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan di tempat lain. Jadi siswa itu harus bisa beradaptasi di suatu tempat tertentu. Kemudian prinsip yang ketiga yakni prinsip kontinuitas. Nah, kurikulum ini dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan antara kelas maupun antar pendidikan. Maksudnya, suatu kurikulum yang dirancang untuk tingkatan tertentu berdasarkan pada hal-hal yang sudah siswa ketahui di kelas sebelumnya dan yang akan dipelajari pada saat itu. Tentu mempersiapkan tingkat kelas berikutnya, terutama mempersiapkan mereka untuk pendidikan selanjutnya. Kemudian prinsip yang keempat yakni prinsip praktis. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, sebuah kurikulum itu harus mudah untuk dilaksanakan. Nah, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis.
Kemudian prinsip yang kelima yakni prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan tujuan. Walaupun kurikulum sudah harus murah, sederhana, tapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada intinya, prinsip efektivitas ini bagaimana nanti tujuan itu bisa dicapai. Dan ketika sudah tercapai, artinya pembelajaran yang dilaksanakan sudah efektif. Selanjutnya, prinsip khusus. Nah, prinsip khusus ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Yang pertama yakni prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan ini menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Untuk perumusan tujuan pendidikan ini bersumber pada ketentuan kebijakan dan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pengembangan termasuk di dalam pendidikan. Kemudian, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat. Yang ketiga yakni survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan berbagai media massa. Kemudian survei tentang manpower. Kemudian pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama yang sedang dihadapi. Kemudian sumber dari penelitian. Itu adalah sumber perumusan untuk perumusan tujuan pendidikan. Kemudian prinsip khusus yang kedua yakni prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yakni penjabaran tujuan pendidikan. Kemudian isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir yakni unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sederhana. Kemudian yang ketiga yakni prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, untuk pemilihan proses belajar mengajar ini yang digunakan itu hendaknya memperhatikan beberapa hal, misalnya apakah metode atau taktik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran tersebut atau tidak, apakah metode tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor atau tidak, begitu. Kemudian yang keempat yakni prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Nah, ini juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, misalnya alat atau media apa yang diperlukan. Kemudian ketika sudah mendapatkan media tersebut, apakah bila alat tersebut tidak ada ada penggantinya, begitu. Kemudian yang kelima yakni prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, prinsip penilaian ini merupakan bagian integral dari pengajaran. Nah, ada 3 ya, yakni yang pertama menyusun alat penilaian, kemudian yang kedua merancang alat penilaian, dan yang ketiga pengelolaan hasil penilaian. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum.
Peranan dalam pengembangan kurikulum. Nah, ada beberapa pihak yang berperan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada para administrator pendidikan, lalu ada para ahli, selanjutnya ada para guru, dan ada orang tua murid. Oke, peranan para administrator pendidikan. Nah, administrator pendidikan itu dibedakan lagi menjadi yang pertama ada direktur pendidikan, yang kedua pusat pengembangan pendidikan, selanjutnya ada kepala kantor ya. Nah, kepala kantor juga dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada wilayah, ada kabupaten, dan ada kecamatan. Nah, definisi wilayah misalnya itu di wilayah Jawa Tengah, lalu kabupaten misalnya Kabupaten Rembang, lalu di kecamatan kepala kantornya itu terdiri dari sekolah-sekolah yang ada di kepala sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Lalu ada peranan administrator pendidikan. Secara umum, administrator pendidikan itu dibagi menjadi 2, yaitu administrator pusat dan administrator daerah. Peranan administrator pusat yaitu menyusun dasar hukum, kerangka dasar, dan program inti kurikulum. Nah, sedangkan kalau administrator daerah bekerja sama dengan administrator pusat untuk menentukan kurikulum di sekolah. Jadi yang menentukan kurikulum di sekolah itu yaitu administrator daerah yang sudah bekerja sama dengan administrator pusat. Administrator pusat misalnya ada Kemendikbud dan lain sebagainya, yang di bawah naungan Kemendikbud kayak Dirjen dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, administrator lokal atau daerah harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengomunikasikan sistem pendidikan pada masyarakat, dan mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru. Administrator lokal contohnya yaitu Dirjen Pendidikan Kabupaten, misalnya Kabupaten Rembang daerah saya. Nah, itu bekerja sama dengan sekolah saya, SMA Nusa Bangsa misalnya. Itu bekerja sama dengan kepala sekolahnya untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahi, apa yang harus dievaluasi lagi, seperti itu. Dan kepala sekolah tersebut mendorong guru untuk mengaplikasikan kurikulum ke dalam kelasnya. Sekarang peranan para ahli. Ahli sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada ahli pendidikan, ada disiplin ilmu, ada ahli kurikulum, dan ahli bidang studi. Oke. Nah, ahli kurikulum dan ahli pendidikan itu bekerja sama untuk memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan keadaan. Nah, jadi ahli kurikulum itu yang menyusun kurikulum, dan ahli pendidikan yang menyusun tentang sistem pendidikannya itu bekerja sama memberikan alternatif, bekerja sama untuk menciptakan konsep pendidikan dan model kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat atau tuntutan zaman. Misalnya kurikulum K13 dibutuhkan keterampilan mahasiswa menguasai life skill dan lain sebagainya. Jadi si ahli kurikulum itu menambahi dalam kurikulumnya untuk setiap siswa wajib untuk memiliki keterampilan atau life skill. Selanjutnya para ahli. Peranan para ahli yang pertama arah dan orientasi pendidikan, lalu sistem dan model kurikulum. Nah, ini kan para ahli kurikulum ya dan ahli pendidikan ya, baik model konsep, desain, pembelajaran, evaluasi media, pengelolaan, evaluasi, dan perangkat. Jadi ahli kurikulum dan pendidikan itu menyusun semuanya, mulai dari sistem, model, arah, orientasi, sampai ke media dan perangkat gitu ya, perangkat pendidikan. Itu peranan para ahli kurikulum dan ahli pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum juga membutuhkan para ahli bidang studi dalam memilih materi dan bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi kan udah ada ahli kurikulum, ahli pendidikan, ahli studi. Nah, selain pengembangan kurikulum juga membutuhkan ahli studi dalam memilih materi yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya peranan guru. Apa sih peranan guru itu? Yang pertama, guru itu sebagai perencana, pengembang, dan pelaksana kurikulum di kelasnya. Guru sebagai perencana, misalnya guru merencanakan
suatu model pendidikan, model pembelajaran di kelasnya. Pengembang, misalnya guru menambahi atau menyisipkan model-model terbaru atau model-model yang sesuai dengan karakteristik di kelasnya. Pelaksana guru tersebut juga melaksanakan model pembelajaran yang ada di kelasnya, kurikulum di kelasnya. Setelah guru itu selesai melaksanakan kurikulum, guru dapat mengevaluasi sehingga dapat mengembangkan kurikulum seperti itu. Guru sebagai perencana. Nah, apa sih tugas guru sebagai perencana? Yang pertama, guru menerjemahkan kurikulum dari pusat dan diterapkan di kelasnya. Selanjutnya, merencanakan semua proses pembelajaran saat di kelas. Ya, jadi guru kan perencana, jadi merencanakan semua proses pembelajaran saat di kelas. Lalu, menyampaikan model dan alat media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Sebelum pembelajaran, seorang guru sebaiknya harus menyiapkan semuanya dari model, alat, media, dan lain-lain saat digunakan pembelajaran. Oke, guru sebagai pelaksana. Guru sebagai pelaksana dari dua. Yang pertama, guru menciptakan kegiatan belajar dan mengajar bagi murid-muridnya. Yang kedua, guru yang mendampingi, mengawasi dan mengevaluasi selama proses pembelajaran. Jadi dua ya fungsinya. Selanjutnya, guru sebagai pengembang. Nah, setelah guru melaksanakan penilaian dan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tersebut, guru akan melihat sebuah kelemahan dan kelebihan dalam setiap model yang diberikan. Setelah itu, guru dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid di kelas yang berbeda. Karena setiap kelas itu memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda juga. Peran orang tua murid. Orang tua murid ini juga berperan dalam kurikulum, pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Gimana sih orang tua murid dapat berperan sebagai penyusun kurikulum? Oke, ini aja jawabannya. Nah, orang tua murid bisa berperan dalam penyusunan kurikulum, tapi tidak semua orang dapat ikut serta dalam penyusunan kurikulum. Hanya beberapa orang tua yang cukup waktu dan latar belakang yang memadai. Misalnya, orang tua murid bekerja di Kemendikbud atau Dirjen Pendidikan. Nah, beliau bisa ikut serta dalam penyusunan kurikulum. Selain itu, orang tua yang memiliki waktu luang dapat mengirimkan saran atau kritiknya ke dalam web Kemendikbud. Jadi jika orang tuanya sibuk dan tidak memikirkan kurikulum, itu tidak dapat ikut serta dalam penyusunan kurikulum, gitu ya. Nah, selanjutnya orang tua sebagai pelaksana kurikulum, di mana orang tua dan guru bekerjasama. Jadi orang tua secara berkala menerima raport atau hasil belajar anaknya dari seorang guru, sehingga orang tua itu dapat mengawasi perkembangan anaknya selama belajar di rumah, mengajari dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti seminar, pertemuan dan lain sebagainya. Nah, itu ya peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Mbak Roihatul Mufidah. Silahkan Mbak Roihatul Mufidah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pertama ada perguruan tinggi, kedua ada masyarakat, yang ketiga ada sistem nilai. Perguruan tinggi, kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat dan media pembelajaran.
Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga pendidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan maupun bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dari agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Jadi isi kurikulum itu hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga ada sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, meliputi nilai moral, agama, sosial, dan politis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai. 1. Guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral. Yang ketiga, guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, guru menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang kelima, memahami dan menerima keragaman kebudayaan sendiri. Selanjutnya, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Nadifah. Silahkan Nadifah. Yang selanjutnya yaitu artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu adanya meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi itu dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Adapun untuk menyusun artikulasi kurikulum, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Di antaranya para administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hambatan. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang pertama terletak pada guru. Guru di sini yang dimaksud adalah guru yang kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kurang waktu. Yang kedua, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Dan yang ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Hambatan yang kedua yaitu terletak dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum itu dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat merupakan sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Hambatan yang ketiga yaitu dalam masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Terima kasih. Nah, materi terakhir nih, yakni model-model pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Mbak Khumairah Lutfia Silvi. MPD.
Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum sangatlah banyak. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum ini bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kebaikan-kebaikannya saja, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Sekurang-kurangnya dikenal 8 model pengembangan kurikulum, yaitu Robert Zeiss M. Administratif, the Grassroots Model, the Tremontation Model, model terbalik Gildataba, model Beauchamp, Roger Interpersonal Relation Model, the Systematic Action Research Model, dan Emerging Technical Model. Model Robert Zeiss ini mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum yang dasar teoritisnya yaitu intuisi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan. Selanjutnya ada model administratif. Model administratif yaitu model yang paling lama dan juga paling banyak dikenal. Pengembangan kurikulum model ini itu ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas atau pembuat keputusan, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Proses pengembangan ini ada 4 langkah. Yang pertama, pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Yang kedua, menyusun tim atau kelompok kerja. Setelah menyusun tim, hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan, setelah itu diaplikasikan. Kelebihan dari model ini mudah dilaksanakan pada negara penganut dalam sentralisasi dalam pengembangan kurikulum dan juga bagi negara yang kemampuan profesional guru-gurunya masih lemah. Sedangkan kekurangannya terletak pada kurangnya dampak perubahan kurikulum karena hasil kegiatannya seolah-olah dilaksanakan dari atas tanpa memperhatikan people change, dan yang dihasilkan itu diterapkan secara seragam pada kebutuhan dan kekhususan daerah, menuntut adanya variasi sesuai situasi dan juga kondisinya masing-masing. Selanjutnya model the Grassroots Model. Pengembangan kurikulum model ini yaitu kebalikan dari model administratif. Model ini berada di tangan guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik itu pada level ruang kelas maupun pada level sekolah. Kelebihan dari model ini yaitu proses pengambilan keputusannya terletak pada para pelaksana, mengikut sertakan banyak pihak bawah yaitu guru-guru, sedangkan kelemahannya mengabaikan segi teknis dari profesional tentang kurikulum. Selanjutnya yang ketiga itu model Beauchamp. Model Beauchamp ini dikembangkan oleh Beauchamp yang seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan ada 5 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan wilayah. Menetapkan wilayah ini mencakup apakah itu suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Yang kedua, menetapkan orang-orang, yaitu siapa saja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan prosedur. Menetapkan prosedur ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Yang keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru-guru, siswa, maupun fasilitasnya, dan juga biayanya. Setelah itu, evaluasi. Dalam langkah evaluasi ini harus mencakup 4 hal. Yang pertama,
evaluasi tentang pelaksanaan kurikulumnya, selanjutnya evaluasi desain kurikulumnya, evaluasi hasil belajar, dan juga evaluasi keseluruhan sistem kurikulum. Kelebihan dari model ini yaitu benar-benar mengintegrasikan teori dan praktik, sedangkan kekurangannya sulit mengorganisasikan. Selanjutnya model terbalik Hilda-Taba. Model Hilda-Taba ini berbeda dengan model kebanyakannya yang lain. Biasanya model lainnya itu menggunakan bersifat deduktif, sedangkan model Hilda-Taba ini bersifat induktif. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum dalam model Hilda-Taba ini. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi. Selanjutnya ada the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots atau datang dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini tuh umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah saja. Selanjutnya model Roger Interpersonal Relation Model. Dalam model ini ada 4 langkah. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Dalam pemilihan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan yaitu adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Dan yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok untuk kelas atau unit kelas. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini biasanya itu dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. Selanjutnya, the systematic action research model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum itu merupakan perubahan sosial. Biasanya hanya mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, guru, siswa, atau struktur sistem sekolahnya, atau hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah. Langkah-langkah dalam model ini yang pertama, merasakan adanya sesuatu masalah dalam kelas atau sekolah perlu diteliti secara mendalam. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Terus merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya. Menentukan keputusan-keputusan apakah yang perlu diambil itu sehubungan dengan masalah atau tidak. Mencari fakta secara meluas dan menilai tentang kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terakhir yaitu emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis itu juga mempengaruhi pengembangan model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, the behavioral analysis model, the system analysis model, dan the computer based model. The behavioral analysis model itu menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. The system analysis model itu berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Dan the computer based model itu suatu model pengembangan kurikulum dengan cara memanfaatkan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
dan tambah menjadi wawasan kita sehingga dapat mengembangkan kurikulum ke depannya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan, dikirim ke WA di sini atau ke email di sini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.